Assalamualaikum, halo guys. Kemarin di video saya ada yang request reaksi getah dari pelepah pisang ya untuk bakteri. Ini saya mau nyari getah dari pelepah pisang. Oke. Susah juga ya carinya ya. Mana ya? Ini keluarnya sedikit-sedikit ini. Yang tadi keluarnya sedikit-sedikit, sekarang kita coba yang masih muda. Biasanya yang masih muda ini agak banyak. Kita nanti akan lihat reaksinya ya ketika berhadapan dengan bakteri. Lama banget dapat segini aja nih teman-teman, lebih dari cukup lah ya untuk pengamatan. Oke, kita lanjut ke pengamatan ya. Nah, ini getah pelepah pisang tadi ya teman-teman. Sebelum bereksperimen kita lihat dulu dengan mikroskop ya, seperti apa partikelnya di dalam getah ini ya. Perhatian, video ini dibuat bukan oleh seorang ahli pengamatan. Video ini bertujuan untuk menambah sedikit edukasi dan wawasan, dan yang paling penting adalah mengobati rasa penasaran dan rasa keingintahuan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Eksperimen kali ini, Pak Embendil mencoba mengamati seperti apa getah dari pelepah pisang. Ketika di zoom dengan mikroskop, Pak Embendil memulai pengamatan dari zoom 40 kali. Mungkin beberapa dari Anda pernah mendapat luka kecil seperti lecet, atau terkena sayatan benda tajam saat di kebun, di ladang, atau mungkin saat sedang berada di hutan, entah karena sedang bekerja maupun bermain, atau barangkali Anda pernah melihat orang yang mengobati lukanya dengan getah dari pelepah pisang. Apakah getah dari pelepah pisang memang benar bisa untuk mengobati luka? Sebelum mendapatkan jawaban dari rasa penasaran di atas, alangkah baiknya jika kita melihat terlebih dahulu bagaimana penampakan dari getah pelepah pisang dengan mikroskop. Seperti yang terlihat pada rekaman video ini, di zoom 100 kali ini terdapat banyak sekali partikel mikro yang nampak mirip seperti jarum kristal pada nanas. Kemudian pada zoom 400 kali, terlihat seperti serat atau apakah ini? Pak Embendil tidak bisa menyimpulkan secara pasti partikel apakah ini. Dalam penggunaannya, getah pelepah pisang pada umumnya dipakai untuk mengobati luka kecil. Dengan cara membaluri getah ke area yang terluka, orang-orang percaya bahwa luka akan cepat kering, bebas infeksi dan lebih cepat sembuh saat diberi getah pelepah pisang. Dari sumber yang saya dapatkan, getah pelepah pisang mengandung senyawa kimia, seperti saponin, antakruinon, dan kuinon yang berfungsi sebagai antibakteri. Getah pelepah pisang juga mengandung flavonoid, tanin, dan alkaloid, yang merupakan zat antioksidan. Kemampuan getah pelepah pisang yang dipercaya bisa mempercepat keringnya luka, didapatkan dari zat lektin, zat yang bisa menstimulasi pertumbuhan sel kulit yang rusak akibat luka, sehingga produksi fibroblast meningkat. Selain itu, pada getah pelepah pisang terdapat juga zat tanin yang mempercepat penyembuhan, dan zat saponin dan flavonoid yang bisa menghambat perkembangan bakteri pada luka, sehingga luka tidak mengalami infeksi. Nah, sekarang akan kita lihat bakteri pada kotoran tikus ya teman-teman. Ini baru sehari ya saya peram. Nah, saya teteskan sedikit aja nih ya, biar nggak luber kemana-mana nanti. Kita akan lihat langsung ke 400 kali ya kawan-kawan, karena sudah terlihat di zoom 400 kali ini bakteri pada kotoran tikus ini ya, biar nggak kelamaan. Oke kawan-kawan, sekarang waktunya untuk Pak Embendil bereksperimen. Namun terlebih dahulu kita akan melihat seperti apa pergerakan bakteri pada kotoran tikus ini. Dalam eksperimen ini,
Pak Embendil memakai kotoran tikus sebagai sumber bakteri jahat. Seperti yang kita tahu, tikus adalah salah satu hewan yang bisa menyebarkan berbagai jenis bakteri jahat dan berbahaya bagi manusia, dan habitat hidupnya yang sangat dengan lingkungan hunian manusia. Sudah dijelaskan oleh Pak Embendil pada video sebelumnya, betapa bahayanya bakteri pada kotoran tikus, apalagi jika sampai menginfeksi luka. Sebagai contoh, jika bakteri Leptospira sampai menginfeksi luka, besar kemungkinan akan terjadi gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, mata merah, muntah, diare, bahkan dapat menyebabkan komplikasi kesehatan serius, seperti infeksi ginjal, penyakit kuning, dan infeksi otak jika tidak segera ditangani dengan serius. Oke, sekarang akan kita lihat ya reaksinya dengan getah pelepah pisang ya. Akan saya tetesi ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Seperti inilah reaksi getah dari pelepah pisang ketika bertemu dengan bakteri jahat. Seketika bakteri jahat terhempas, layaknya terkena gelombang tsunami. Desakan dari cairan getah pelepah pisang bergerak cepat, tidak seperti getah pepaya di video sebelumnya. Dan untuk mengetahui efek dari getah pelepah pisang dengan bakteri jahat kali ini, kita tunggu dulu sampai pergerakannya benar-benar berhenti. Di zoom 400 kali ini, terlihat partikel yang mirip dengan bentuk bakteri jahat mengalir terseret gelombang getah pelepah pisang. Maka dari itu, untuk memastikan efeknya terhadap bakteri, kita akan melihat dengan zoom 1000 kali. Seperti biasa, di zoom 1000 kali ini saya sarankan untuk menggunakan mode full screen dan setting resolusi video ke 720 piksel agar video terlihat lebih jelas. Dan sungguh luar biasa, efek dari getah pelepah pisang ini terhadap bakteri. Tampak di video ini bakteri yang sama sekali tidak bergerak. Walaupun begitu, Pak Embendil tidak bisa memastikan apakah ini bakteri atau partikel dari getah pelepah pisang. Tapi yang jelas, tidak ada sama sekali pergerakan dari bakteri jahat. Dengan melihat zoom 400 kali saja, tentunya Anda sudah bisa menyimpulkannya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa zat-zat yang terkandung dalam getah pelepah pisang dapat menghambat perkembangan bakteri. Di video rekaman ini, entah bakterinya mengalami lisis atau tidak, yang jelas hampir tidak ada pergerakan bakteri sama sekali, hanya terlihat partikel-partikel mikro yang berasal dari kotoran tikus dan getah pelepah pisang saja. Dengan melihat eksperimen kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata manfaat dari getah pelepah pisang nyata adanya. Kita memang tidak paham apa itu zat lektin, flavonoid, dan sebagainya yang terkandung di dalam getah pelepah pisang. Namun dengan melihat eksperimen ini, setidaknya kita paham manfaatnya, khususnya untuk pengobatan pertama pada luka yang berpotensi menjadi lebih parah karena terinfeksi oleh bakteri. Jadi bagaimana kawan-kawan? Sudah paham kan reaksi dari getah pelepah pisang terhadap bakteri jahat? Apakah video ini sudah menjawab rasa penasaran Anda? Silahkan request di kolom komentar untuk eksperimen bermanfaat lainnya. Kita cukupkan eksperimen kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Amin.